Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifna Fauzia Amalia dengan NIM 1212007. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan SRWE final exam. Nah, di sini pertama kita buka dulu paket tracernya. Selanjutnya di sini kita tinggal menunggu saja. Loadingnya selesai. Nah, ini loadingnya sudah. Lalu kita tinggal buka aja paket tracernya. Nah, di sini ini ada satu router, dua switch 1 dan switch 2 dan dua PC, PCA dan PCB. Nah, di sini kita tarik dulu routernya. Lalu selanjutnya switch 1 dan switch 2. Nah, lalu selanjutnya di sini ada dua PC. Kita masukkan 1 2. Nah, lalu selanjutnya di sini kita menggunakan kabel strike. Nah, di sini R1 itu terhubung dengan F5 di switch 1. Jadi di sini kita klik kabelnya, lalu kita pilih yang G001, lalu arahkan ke fast Ethernet 05 di switch 1. Lalu selanjutnya lagi, nah di switch 1 itu terhubung dengan fast Ethernet 1 S1 dan juga fast Ethernet 2 S1 di fast Ethernet 2 S2. Nah, ini kita masukkan dulu fast Ethernet 01 S1, fast Ethernet 01 S2. Lalu kita ambil lagi kabelnya. Nah, lalu kita arahkan ke fast Ethernet 2 S1 dan fast Ethernet 2 S2. Nah, lalu di sini bisa kita lihat bahwa S1 ini terhubung ke PCA menggunakan fast Ethernet 6 dan di switch 2 ini menggunakan fast Ethernet 18 untuk ke PCB. Kita ambil lagi kabelnya, lalu kita arahkan ke fast Ethernet 8. Fast Ethernet 6 di switch 1 ke PCA. Nah, lalu selanjutnya kita ambil lagi kabelnya, lalu kita arahkan ke fast Ethernet 18. Fast Ethernet 18 ini kita arahkan ke PCB. Nah, lalu selanjutnya untuk kita bisa mengkonfig router, kita butuh menggunakan kabel biru yang nanti akan kita taruh di router. Kita pilih yang konsol. Ini kita ambil dulu kabel birunya. Nah, lalu di router ini kita pilih yang konsol. Nah, lalu di PCI kita pilih yang RS. Lalu selanjutnya kita nyalakan routernya sampai di warna hijau, lalu PCA, lalu selanjutnya PCB. Nah, ini kita klik dua kali di PCA, lalu kita ke terminal, lalu kita klik OK. Lalu di sini kita tinggal enter saja, lalu kita ketik enable, enter, lalu kita ketik lagi configure terminal, kita enter lagi, lalu kita ketik
kita ketik no IP domain lookup, lalu kita enter. Nah, karena di sini disuruh untuk konfigurasi hostname-nya jadi R1, jadi kita ubah dulu, kita ketik hostname R1 router 1, lalu kita enter. Nah, lalu selanjutnya ini kita harus konfigurasi MOTD banner. Jadi di sini kita ketik banner MOTD, lalu tanda pagar, kita ketik unauthorized access is prohibited, lalu kita tambahkan tanda seru di paling belakang, kita enter. Nah, di sini kita disuruh untuk konfigurasi password, jadi kita masukin passwordnya. Kita pertama masuk dulu ke line console 0, lalu kita setting passwordnya. Itu kita ketik password. Nah, lalu di sini saya menggunakan passwordnya tuh Cisco Compass, enter, login, lalu kita keluar, kita klik exit. Nah, lalu di sini kita disuruh untuk konfigurasi secret password. Jadi kita ketik lagi di sini enable secret password. Di sini enable secret, kita masukkan password yang mau kita sembunyikan, itu Cisco Enpass, enable secret Cisco Enpass. Lalu selanjutnya kita ketik service password encryption. Nah, lalu selanjutnya kita mengatur untuk set minimum lengthnya itu passwordnya tuh 10 karakter. Jadi kita ketik security password min length 10 karakter, min length 10, lalu kita enter. Nah, di sini kita disuruh untuk configure SSH, jadi dan juga untuk mengubah username jadi username admin, lalu passwordnya admin OnePass. Jadi sini kita langsung saja ketik username admin, lalu secret yaitu admin OnePass, lalu kita enter. Nah, lalu di sini kita disuruh untuk konfigurasi nama domainnya ccna.ptsa.com. Jadi kita ketik IP domain name, IP domain strip name ccn, kita ketik ccna-ptsa.com seperti yang ada di sini. Lalu kita klik enter. Selanjutnya kita membuat RSA crypto with modulus of 1024 bit. Jadi kita masukkan perintahnya crypto key generate RSA general key
modulus 1024, lalu kita enter. Nah, lalu selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP SSH version 2. Kita ketik IP SSH version 2, lalu kita ketik lagi LAN VTY 05 spasi 15, lalu kita ketik login lokal, lalu selanjutnya kita ketik transport input SSH, lalu kita klik exit. Nah, lalu selanjutnya kita ketik IMT LO0. Nah, lalu kita masukkan IP address dari loopback 0 yang ada di tabel. IP addressnya 209.20.20.1, lalu net masknya 255.255.255.224. Lalu kita enter, lalu kita masukkan juga IPv6 nya, IPv6 address 201.2.db8.2 achat.2.209.2.21/64. Lalu kita enter, lalu kita masukkan lagi IPv6 address FE80.2.21. Lalu kita enter, lalu kita tambahkan belakangnya link lokal, baru kita enter. 80. Lalu selanjutnya kita tulis description-nya. Simulated internet. Lalu kita ketik exit. Nah, baru selanjutnya kita ketik IPv6 unicast routing. Lalu kita ketik selanjutnya kita masukkan device yang ada di router 1 semuanya. Kita masukkannya, ketik interface G001.2, lalu kita ketik encapsulation dot one key dot 1 key 2, enter. Description-nya ini saya salah, ini. Lalu
kita tulis description-nya bytes dari VLAN table. Description-nya itu menggunakan VLAN name. Jadi di sini description-nya bytes. Lalu kita masukkan IP address-nya. IP address 10.19.8.1 spasi 255.255.192 karena dia /26. Lalu kita enter, kita masukkan lagi IPv6 address-nya. Nah, ini tuh 201.228.2ac.2a.2.21/64. Lalu kita enter, kita masukkan lagi IPv6 address fe80.2.21 link lokal. Lalu kita enter. Nah, lalu kita masuk lagi ke interface G00 1.3 G00 1.3. Lalu kita enter, lalu kita ketik lagi encapsulation dot 1 key 3 dot 1 key 3. Lalu kita ketik description-nya itu trace sesuai dengan VLAN name yang ada di table. Description lalu kita enter, lalu kita masukkan IP address-nya itu tuh 10.19.8.65 spasi 255.255.224 karena dia /27. Kita enter, lalu kita masukkan lagi IPv6 address-nya. Di sini yang berbeda hanya yang huruf yang tadinya A kita ubah ke B. Kita enter, IP address v6 yang bawahnya masih sama, f80 link lokal. Lalu kita masuk lagi interface G001.4. Lalu kita ketik lagi encapsulation nah, ini saya ngetik IP address-nya terlebih dahulu. Nah, ini tidak bisa, perintahnya tidak masuk karena saya salah. Seharusnya sebelum kita memasukkan IP address kita harus mengetikkan encapsulation dot 1 key 4. Lalu ketikkan description-nya itu manajemen sesuai dengan yang ada di VLAN table. Yang keempat, manajemen.
lalu kita enter, lalu kita masukkan lagi IP address-nya. IP address-nya 10.19.8.97 pasti 255.255.255.248. Kita enter, lalu kita masukkan lagi PV6 address-nya, yang ini hurufnya B jadi C untuk yang 1.4. Kita enter, di PV6 address yang di bawahnya masih sama, FE80.2.21 link lokal. Lalu di bawahnya situ kita masukkan interface G016.001.6. Di sini kita tulisnya perintahnya encapsulation dot 1 key 6 natif. Nah, lalu description-nya kita tulis natif. Description natif. Tuh 1.6. Lalu kita enter. Nah, lalu kita ketik interface G001. No shutdown. Nah, sudah selesai untuk yang router 1, untuk router. Nah, selanjutnya kita ambil kabel lagi, kabel biru lagi, lalu di switch 1 kita inspect rare, lalu kita masukkan di konsol, lalu kita masukkan satunya lagi di RS di PCB. Nah, kita klik 2 kali di PCB, lalu kita ke terminal, lalu kita klik OK. Ini untuk kita mengkonfig ke switch ya. Nah, di sini kita enable dulu configure terminal. Nah, karena configure terminal, nah perintahnya hampir sama seperti yang ada di router. Nah, jadi saya sudah mengkopinya. Karena perintahnya sama dengan yang ada di router, jadi saya sudah copy perintahnya, saya masukkan ke notepad. Jadi saya tinggal copy. Ini untuk kita mengubah namanya menjadi S1 dan membuat MOTD banner. Kita tinggal enter. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu untuk passwordnya, configure passwordnya di switch 1. Kita tinggal copy lagi, kita masuk ke line konsol lagi, sama seperti di router 1. Kita tinggal paste. Lalu selanjutnya itu kita adalah konfigurasi SSH, yaitu username admin dan password admin OnePass, sama lagi seperti yang ada di router 1. IP domainnya juga, domain name-nya juga sama, yaitu ccna.ptsa.com. Tinggal copy, paste, lalu kita enter. Nah, selanjutnya ini adalah konfigurasi
konfigurasi switch untuk manajemen VLAN. Nah, ini manajemen VLAN 4. Nah, karena saya sudah membuat perintahnya ya di notepad. Jadi interface VLAN 4, IP address-nya yang ada di table itu, lalu IP default gateway-nya. Jadi kita tinggal copy lalu paste. Lalu selanjutnya adalah konfigurasi VLAN dan trunking. Nah, karena perintahnya agak panjang, jadi saya juga sudah membuat perintahnya di notepad. Jadi tinggal copy saja. Ini adalah perintah yang digunakan untuk mengkonfigurasi VLAN dan trunking. Kita copy lalu kita paste. Lalu kita paste di PCB. Nah, ini sudah semua. Tadinya down jadi dia jadi up, jadi nyala. Nah, lalu kita enter, kita ketik exit. Nah, lalu di sini kita konfigurasi ether channelnya. Nah, jadi kita konfigurasi ether channel untuk pas Ethernet 1 dan 2. Jadi saya sudah membuat perintahnya juga, interface range, channel group. Nah, kita copy lalu paste. Nah, lalu selanjutnya itu konfigurasi switch port. Di copy, paste, ether channel. Nah, lalu ini kita enter. Nah, ini kita ketik interface pas Ethernet 06, description-nya host. Ini kita konfigurasi switch port. Nah, itu perintah selanjutnya sudah saya buat juga, jadi kita tinggal copy lalu paste. Nah, jadi sudah semua untuk switch 1. Nah, lalu untuk mengkonfig switch 2, kita inspect rare. Kita klik inspect rare di switch 1 dan inspect rare di switch 2. Lalu yang di switch 1 ini kita pindah ke switch 2. Lalu kita klik lagi 2 kali di PCB, lalu kita ke terminal, lalu kita klik OK lagi, lalu kita enter, lalu kita masuk lagi enable configure terminal. Nah, lalu sama, karena perintahnya sama juga seperti yang ada di switch 1, jadi saya tinggal copy lalu paste. Lagi lalu paste dan enter. Lalu di copy lagi, enter dulu, nah baru paste lalu enter. Nah, ini untuk interface VLAN 4 IP-nya sesuai dengan yang ada di table, yaitu untuk switch 2 itu 10.19.8.99 dan 255.255.248. IP default gateway-nya 97.
lalu kita tinggal copy paste, kita enter. Nah lalu ini juga sama seperti yang di switch 1, tinggal copy, paste, kecuali yang support yang mode akses. Nah itu lalu kita copy, lalu di sini kita paste, kita klik enter. Lalu selanjutnya copy lagi, paste. Nah, jadi ini sudah semua untuk switch 2 sudah kita atur semua. Nah selanjutnya itu kita kembali lagi ke router 1, kita konfigur di router 1 lagi. Di sini passwordnya kita masukin Cisco Compass. Saya ketik ini Cisco Compass. Lalu di sini enable lagi. Lalu masukin passwordnya itu Cisco Compass. S-nya 2. Kita masuk ke konfigur terminal. Lalu kita ketik IP root 0.0.0.0 spasi 0.0.0.0 loopback 0. Lalu kita enter, lalu kita ketik lagi IPv6 root spasi /2 /0 loopback 0. Kita enter, kita ketik lagi IP DHCP exclude address. Exclude address 10.19.8.1 lalu spasi 10.19.8.52. Lalu kita enter, kita ketik lagi IP, DHCP, pool,
kita ketik seperti yang ada di soal, huruf besar CCNA strip A, lalu enter, lalu kita ketik network 10.19.8.0 spasi 255.192. Lalu kita enter, kita ketik lagi default router itu tuh 10.19.8.1, enter. Lalu kita ketik lagi domain name, ini seperti yang ada di soal ccna-a.net. Lalu kita enter, lalu kita klik exit. Ini domain, salah ketik. Nah, kita enter lagi, lalu kita exit, lalu kita ketik lagi IP DHCP exclude address 10.19.8.65 spasi 10.19.8.84. Kita enter, lalu kita ketik IP DHCP pool CCNA B, seperti yang ada di sini, CCNA strip B. Enter, lalu kita ketik lagi network 10.19.8.64, lalu 254. Lalu kita enter, kita ketik default router 10.19.8.65. Lalu kita ubah domain name-nya seperti yang ada di soal ini, ccna-b.net. Enter, lalu kita ketik exit, enter lagi. Nah, ini kita sudah mengkonfigurasi semuanya. Lalu langkah selanjutnya itu kita klik 2 kali PCA, kita klik S, lalu kita ke IP configuration. Nah, ini kita pilih yang DHCP, lalu yang IPv6 nya kita ketik untuk PCA ini 201.2 db8.2 acap.2 a.2.2 50, lalu /64. Nah, lalu untuk default gateway-nya kita ketik FE 80.2.21. Nah, lalu untuk PCB juga sama, kita masuk ke IP configuration-nya, lalu kita pilih dulu DHCP. Nah, lalu untuk IPv6 nya ini 201
titik 2 DB8 titik 2 acat titik 2 B titik 2 titik 250 sama /64. Lalu IP default gateway-nya masih sama, yaitu FE 80 titik 2 titik 2 1. Lalu kita keluar. Nah, sekian video dari saya. Bila ada salah katanya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.